Para muhibbin rahimakumullah, termasuk musyrik juga adalah mengatakan orang yang bertauhid musyrik. Orang yang bertauhid, orang yang bertuhan Allah, orang yang mengesahkan Allah, orang yang mengiktikadkan bahwa tidak ada yang memberi bekas hanya Allah, dikatakan musyrik. Nah, seorang yang jadi musyrik. Mendawa, memanggil, menyambat orang mukmin sebagai musyrik, nah berarti kita musyrik. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang sangat besar oleh agama kita. Jangan hendak mencap orang itu kafir, jangan hendak mencap orang itu Yahudi, jangan hendak medahkan orang itu Nasrani, jangan hendak medahkan orang itu musyrik kalau kita belum tahu pasti orang itu. Apalagi orang-orang yang nyata mukmin dikatakan musyrik, nah kembali kemusyrikan kepada dirinya. Oleh karena itu kita kada sepakat dan kita kada sepaham dengan golongan mazhab Wahabiyah. Wahabiyah ini artinya golongan mazhab Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut Wahabiyah. Nah, Wahabiyah ini mengatakan orang bertawassul kepada Rasulullah syirik, orang bertawassul kepada para aulia syirik, orang memanggil ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah tolong kami, syirik. Nah, kita kada sepakat dengan itu karena terlalu mudah mengatakan sesuatu itu syirik. Padahal syirik ini adalah perkara yang sangat besar, nang bila salah-salah kembali kepada nang mengatakan itu. Orang mengia misalnya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal kan musyrik, manuhanakan Abdul Qadir Jilani jan itu. Nah, orang memanggil kepada Syekh Saman, padahal kan syirik. Nah, kita kada sepaham, kada sependapat. Kenapa? Sebabnya karena orang yang memanggil-manggil itu mereka kada menyembah Abdul Qadir Jilani, mereka kada menuhankan Abdul Qadir Jilani, mereka tetap mengitikadkan bahwa yang memberi bekas itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Kemudian yang keempat, firman Allah dalam surat An-Nisa tadi, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nah, ini ayat ujar Ibnu Mas'ud, salah satu ayat yang sangat menyenangkan hatiku. Artinya, walau annahum idz zalamu, jikalau mereka itu berbuat zalim akan diri mereka, maksudnya berbuat dosa, kalau mereka berbuat maksiat, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, dan mereka meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampun bagi mereka oleh Rasulullah, Allah pasti menerima tobatnya dan Allah pasti menyayanginya. Jadi kalau kita bagaimanapun dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah, kita datang ke wadah Rasulullah, kita minta Rasulullah memintakan ampun tentang kita kepada Allah, Allah pasti mengampuni seberat apapun dosa kita. Jadi inilah kenyamanannya orang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat dosa, mereka minta ampun kepada Allah, datang kepada Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berlaku semasa beliau hidup? Menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak.
itu berlaku sampai kapanpun, sampai apabila pun tetap berlaku. Nah, dikisahkan satu hikayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini kisah dimuat oleh beliau. Ada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Utbi. Al-Utbi ini salah seorang di antara gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Al-Utbi, Syekh Al-Utbi ini bercerita, sidin ziarah ke kubur Rasulullah, duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke kubur Rasulullah itu, dan laki-laki itu berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul walau annahum idz zalamu anfusahum wa ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima." Ya Rasulullah, sudah wafat Rasulullahnya, kuburnya didatangi. Ya Rasulullah, Allah berfirman, siapa-siapa yang berbuat zalim, dia datang kepada engkau, dia minta ampun kepada Allah, dan engkau memintakan ampun baginya kepada Allah, Allah menerima tobatnya, Allah menerima ampunannya, memberikan ampunannya. Lalu ujar si laki-laki tadi, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi mustashfi'an bika ila rabbi. Aku datang ke kubur engkau ini wahai Rasulullah, minta ampun untuk dosa-dosaku, dan aku minta syafaat engkau agar engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang laki-laki tadi bersyair di kubur Rasulullah, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihin alqa'u wal akamu nafsil fida li qabrin anta sakinuhu bihil afafu wa fihil judu wal karamu. Lalu ujar Al-Utbi tadi, aku tertidur di samping kubur Rasulullah itu. Dalam tidurku aku bermimpi ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Ya Utbi, hai Utbi, cari laki-laki tadi. Cari laki-laki tadi dan kabarkan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya." Nah, ini orang yang datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada beliau untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah, ulun berbuat dosa wahai Rasulullah, ulun minta ampun kepada Allah, pian pulang mintakan ampun, ulun selesai sudah. Orang nangkawa ke Madinah datang ke kubur Rasulullah. Jadi dianjurkan kalau kita datang ke kubur Rasulullah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta syafaat Rasulullah agar dosa-dosa kita diampunkan.